Next. Hutan-hutan angker lainnya yang ada di Indonesia adalah hutan yang ada di Gunung Salak. Buat kalian yang tinggal di kawasan Jakarta atau Jawa Barat, pasti sudah tidak asing dengan Gunung Salak. Karena secara administratif, Gunung Salak ini berada di Kabupaten Bogor. Bogor itu kota kabupaten ya. Pokoknya di Bogor sama Sukabumi gitu dah. Nah, walaupun si Gunung Salak ini namanya kayak nama-nama buah gitu ya, tapi ternyata Gunung Salak tidak memiliki hubungan dengan buah salak. Nama Gunung Salak diambil dari bahasa Sanskerta yaitu Salaka yang artinya perak. Sehingga kalau diartikan Gunung Salak berarti gunung perak. Menurut kepercayaan Sunda, Gunung Salak ini merupakan tempat suci atau gunung keramat. Karena Gunung Salak ini dipercaya sebagai tempat menghilangnya dari Siliwangi yang kala itu adalah raja dari kerajaan Pajajaran. Gunung Salak juga dipercaya sebagai tempat turun dan bersemayamnya para Batara dari Kayangan. Walaupun menyimpan sejumlah destinasi unik dan pemandangannya yang sangat luar biasa, namun Gunung Salak tidak lepas dari predikat angker. Selain karena menjadi lokasi jatuhnya dari pesawat Sukhoi Jet Super 100 yang menewaskan 45 orang, Gunung Salak juga terkenal angker karena cerita turun-temurun yang diceritakan oleh para pendaki, bahkan warga sekitar. Kisah-kisah mistis, mulai dari adanya nenek berusia 80 tahun yang tinggal di sisi tebing, kemudian suara wanita meminta tolong yang berasal dari tempat jatuhnya pesawat Sukhoi, dan terdengar gamelan yang mengalun di tengah hutan, di hutan Salak. Selain itu juga masih ada kisah-kisah mistis lainnya seperti menghilangnya para pendaki, kemudian ada kisah-kisah orang yang mengetahui pokoknya orangnya melihat ada hewan gede gitulah. Itu pokoknya, dan kisah-kisah lainnya masih banyak banget, dan ini sudah terkenal banget emang daerah Salak ini gunung yang angker. Di Gunung Salak ini ada salah satu puncak, yaitu Puncak Manik. Puncak Manik ini merupakan salah satu puncak dari 4 puncak yang ada di Gunung Salak, dan Puncak Manik ini dipercaya oleh warga sekitar sebagai lokasi dari kerajaan gaib Pajajaran. Selain itu, Puncak Manik juga dipercaya sebagai tempat berkumpulnya para makhluk gaib. Buat kalian yang pernah ke Gunung Salak juga pasti lihat ya, nggak tahu sadar atau enggak, kalau di Puncak Manik ini memang seringkali tiba-tiba kabut turun dengan cepat, anginnya pun juga kadang-kadang berhembus dengan cukup kencang. Kalau buat kalian yang nggak terbiasa mendaki pasti akan cukup berbahaya ya. Tapi buat kalian yang suka daki, ini pasti sebuah tantangan tersendiri gitu. Tapi walaupun kayak gitu, Gunung Salak dibalik keangkerannya ya, dibalik kisah-kisah mistisnya, ini tetap digunakan oleh beberapa mahasiswa atau beberapa kelompok ya atau komunitas untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Salah satunya adalah makrab. Terlebih buat mahasiswa atau kelompok-kelompok yang tinggal di kawasan Jawa Barat dan juga Jakarta, karena memang lokasinya tidak terlalu jauh dari Jakarta. Selain itu juga treknya yang tidak terlalu sulit dan tidak terlalu berbahaya. Salah satu kisah mistis dibagikan pada tahun 2005 dari seorang mahasiswa di Jakarta yang memilih tempat untuk makrab di Gunung Salak. Selain karena dekat, memang mereka sudah beberapa kali melakukan makrab di Gunung Salak, sehingga para tour guide ranger atau ya pokoknya itu deh, itu memberi harga spesial gitu loh sama dia. Jadi alhasil dia pun selalu datang ke Gunung Salak untuk melakukan makrab. Nah, saat itu di tahun 2015 itu salah satu panitianya sudah merasa kayak, aduh nggak enak nih, perasaan gua nggak enak nih. Tapi teman-temannya tuh udah pada yakinin, udah nggak apa-apa, itu paling perasaan kamu doang, nanti kalau bisa juga lancar-lancar aja, seperti biasanya kan juga lancar-lancar aja. Dan akhirnya si dia yang merasa tidak enak itu
percaya dan menepis segala perasaan yang tidak enak itu. Oke. Akhirnya dia pun berangkat bersama rombongannya ke Gunung Salak. Awalnya kegiatan berjalan lancar guys, sampai akhirnya tiba-tiba temennya beberapa jam kemudian itu ngomong lewat handy talkie atau HT itu. Terus tiba-tiba temennya itu juga ngomong, aku kayak dengar suara gamelan deh, kalian denger gak? Tanya sama temennya kan. Tapi temennya itu malah nanggepinnya bercanda, kayak apa sih, nggak ada, orang nggak ada, kamu aja salah denger kali, gitu-gitu. Mana ada di tengah hutan ada orang main gamelan, ya bercanda kali gitu kan. Oke, akhirnya udah dianggap itu nggak ada, positive thinking aja. Itu tadi mungkin gara-gara terngiang-ngiang apa gitu. Tapi kejadian-kejadian aneh lainnya juga terjadi guys. Kayak ada barang yang bergerak gitu pokoknya di belakang, tapi mereka juga tetap positive thinking karena memang di hutan kan pasti ada binatang buas gitu-gitu kan. Dan akhirnya mereka juga positive thinking, itu mungkin binatang buas atau kena angin atau apalah gitu. Dan akhirnya mereka pun mendapatkan kabar kalau salah satu kelompok dari teman-teman mereka, dan akhirnya mereka pun mendapatkan kabar kalau salah satu kelompok dari mereka ada yang masuk ke hutan. Dan akhirnya mereka mulai mencari sama rangernya yang ada di sana untuk mencari anak-anak teman-temannya itu yang hilang. Tapi beruntung si teman-temannya itu masuk hutan, cuman tidak terlalu dalam masuk hutannya, sehingga masih bisa diselamatkan. Dan saat ditanya, kamu kenapa masuk ke dalam? Kan lokasi kita nggak di dalam. Dan saat ditanya, kamu kenapa masuk ke dalam? Kan lokasi kita nggak di dalam. Dan saat ditanya, mereka pun menjawab kalau mereka mengikuti salah satu teman atau salah satu panitia dari mereka untuk masuk ke dalam hutan. Padahal teman yang dimaksud itu sedang berada di bawah. Dia menjaga pos bawah agar binatang buas tidak masuk ke lokasi makrab. Terus yang tadi, menurut kalian siapa? Kalian bisa komen di bawah. Tapi kejadiannya belum selesai sampai di situ guys. Karena kan kalau makrab biasanya kayak ada api unggun gitu ya. Kayak malam kebersamaannya itu biar lebih erat gitu, makrab banget gitu kan. Saat api sedang gede-gedenya nih, pokoknya apinya tuh udah dinyalakan, udah gede dan udah pada duduk mengitari api. Tiba-tiba apinya itu mati sendiri, mati seketika. Ya mereka otomatis panik dong. Ya kali, api segede itu tiba-tiba mati. Nggak ada yang matiin, nggak ada hujan, nggak ada angin. Dan akhirnya setelah kejadian itu mereka memutuskan untuk pulang saat itu juga. Padahal makrab rencananya akan selesai pada pagi harinya. Tapi karena ada kejadian itu mereka pun memutuskan untuk pulang. Dan setelah kejadian itu mereka tidak pernah lagi mengadakan makrab di Gunung Salak. Bagaimana menurut kalian yang pernah datang ke Gunung Salak, mungkin bisa menceritakan. Mungkin sebenarnya di Gunung Salak itu enak kok, atau aku tidak merasakan apa-apa, atau apapun itu, kalian boleh banget komentar di bawah. Mungkin kalian juga memiliki cerita-cerita mistis, cerita-cerita horor, atau ada pengalaman-pengalaman yang pernah kalian rasakan tentang bertemu dengan hantu, tentang mimpi buruk. Boleh banget kalian komen di bawah. Dan like kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk subscribe agar channel ini terus berkembang dan aku bisa hadir terus di depan kalian untuk menceritakan hal-hal mistis, hal-hal menarik lainnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.